Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur karena kemurahan rahmat Tuhan. Pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, Allah yang maha baik, Allah yang kami tinggikan dan muliakan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami diberikan kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Damai dan Seruan Keselamatan. Ayat intinya diambil dari Yeremia 6 ayat yang ke-14. Mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan, katanya, damai sejahtera, tetapi tidak ada damai sejahtera. Keterangannya, para pengikut Paus, orang-orang Protestan, dan yang kedunia-duniaan akan melihat dalam persatuan ini suatu pergerakan besar untuk pertobatan dunia dan yang mengantar kepada masa 1000 tahun yang sudah lama ditunggu-tunggu. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. 2 Petrus 3 ayat yang ke-10. Apabila mengandalkan filsafat telah meniadakan takut akan penghukuman Allah, apabila guru-guru agama menunjuk ke depan kepada zaman damai dan kemakmuran yang kekal itu, dan dunia keasikan dengan lingkaran urusan dan kesenangan, menanam dan membangun, berpesta pora dan kawin mawin, menolak amarannya dan mengolok-olok pesuruh-pesuruhnya, maka dengan tiba-tiba kebinasaan menimpa mereka dan mereka tidak dapat meluputkan diri. 1 Tesalonika 5 ayat yang ketiga. Sama seperti para penduduk di lembah Sidim, manusia mengimpikan kemakmuran dan kesejahteraan. Selamatkan nyawamu adalah amaran dari malaikat-malaikat Allah. Tetapi suara lain yang terdengar mengatakan, jangan takut, tidak ada tanda-tanda bahaya. Orang banyak berseru damai dan sejahtera. Sedangkan sorga mengumumkan bahwa kebinasan yang cepat sebentar lagi akan menimpa orang durhaka. Pada malam sebelum kebinasaan mereka, kota-kota terang-terangan ribut dengan kepelisiran, tidak mengindahkan ketakutan dan amarah pesuruh Allah, tetapi para pengolok tersebut binasa dalam nyala api. Bahwa tepat pada malam itu pintu kasihan telah tertutup bagi orang jahat selama-lamanya, yaitu penduduk kota Sodom yang kurang berjaga-jaga. Allah tidak selamanya mau diolok-olok. Ia tidak mau lama-lama diremehkan. Sungguh hari Tuhan datang dengan kebingisan, dengan gemas dan dengan murka yang menyala-nyala, untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi dan untuk memusnahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Yesaya 13 ayat yang ke-9. Masa dunia yang besar akan menolak rahmat Allah dan akan ditimpa kebinasaan yang tidak terperikan yang terjadi dengan cepat sekali. Tetapi mereka yang memperhatikan amaran itu akan tinggal dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Kebenarannya akan menjadi perlindungan dan kubu pertahanan mereka. Damai dan seruan keselamatan. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita, memanggil kita lebih peka akan amaran Tuhan, lebih peka akan suara Tuhan. Tuhan jelas mengatakan dalam kebenaran firman Tuhan bahwa segera akan terjadi hari pembalasan Tuhan itu. Dunia ini tidak akan damai, tidak akan terus sejahtera seperti yang diharapkan oleh orang kebanyakan. Tetapi pekabaran demi pekabaran, amaran demi amaran ini akan ditentang oleh banyak orang, sehingga ketika orang banyak mendengar amaran tandingan itu, maka mereka akan menikmati kehidupan, terus menanam dan membangun, terus berpesta pora, kawin mawin, dan terus-menerus menolak amaran dan mengolok pesuruh-pesuruh Allah. Maka kedatangan Tuhan itu akan seperti pencuri bagi mereka. Tetapi bagi umat-umat Tuhan, mari
Dengan pertolongan Tuhan, kita datang lebih dekat kepada Tuhan, memilih berada di pihak Tuhan walau apapun yang kita akan hadapi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, terima kasih kebenaran firman Tuhan mengingatkan kami bahwa waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali, waktu pembalasan-Mu itu sudah tidak lama lagi. Kami datang kepadamu ya Tuhan, memohon keadilan surga untuk menjadi bagian kehidupan umat-umat Tuhan. Kami rindu untuk terus bersama-sama dengan Engkau sejak dari dunia ini, bahkan sampai dalam kerajaan surga ketika Engkau menjemput kami pada kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami rindu ya Tuhan berjumpa dengan Engkau dan terus bersama-sama dengan Engkau sampai selama-lamanya. Untuk itu ya Tuhan, bantu kami persiapkan diri, keluarga, sahabat, rekan, seluruh umat-umat Tuhan untuk siap sama-sama menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Ya Tuhan, kami berdoa bagi seluruh umat-umat Tuhan yang sedang sakit, kiranya Engkau sembuhkan. Yang dalam keadaan lemah iman, kiranya Engkau kuatkan. Yang sedang berduka cita, kiranya Engkau hiburkan. Bahkan dalam pergumulan apapun yang sedang kami alami saat ini, bantu kami untuk mendapatkan solusi yang terbaik yang hanya berasal daripada-Mu. Bantu kami ya Tuhan untuk menyadari kebutuhan terbesar kami akan Roh Kudus Tuhan, Roh Hujan akhir, kiranya menjadi bagian kehidupan kami, dan dengan rahmat Tuhan kiranya kami dilayakkan untuk menerima meterai Allah yang hidup. Terima kasih banyak ya Tuhan, jadilah menurut apa yang Kau pandang baik, bukan kehendak kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.